Suhana, Zahwa, Najwa sudah siap? Kana, mana kucing gitu? Yang kuning. Nah, itu dah mana? Nanti kita mau black cat ya. Pada saat nanti Suhana dan Najwa membacakan puisi, yang lainnya speakernya tolong dimatikan ya. Oh, ada yang bilang tidak kedengaran. Nanti yang ketemu black cat lain. Mohon maaf, suaranya Ngeri Ibu itu. masih tidak kedengaran kah? Kedengaran, Bu. Kedengaran. Karena ini Jumastang bilangnya tidak kedengaran. Ini nanti yang baca puisi duluan siapa? Najwa atau Zahwa atau Suhana? Najwa. Oke, Najwa. Najwa baru nanti Najwa, Suhana, terus Zahwa. Gitu ya. Oke, sekedar informasi bagi yang belum mengenal Najwa sama Zahwa ini, beliau adalah saudara kembar ya. Yang satunya untuk Najwa di kelas 9A, untuk Zahwanya di kelas 9C. Tuh. Ya. Dan alhamdulillah untuk tahun ini masuk di nominasi apa Najwa untuk puisinya? Pemenang tingkat nasional, Bu. Yang agak keras, nak? List pemenang di tingkat nasional, Bu. Oke, list pemenang di tingkat nasional. Jadi prestasinya itu 2 puisinya, yaitu puisi dari Najwa dan Zahwa ini sama-sama masuk dalam list pemenang tingkat nasional. Untuk yang kelas 7 bagaimana? Kelas 8 bagaimana? Nanti semoga Ibu berkesempatan kita akan lihat videonya Firda ya. Firda kayaknya juga, Firda dari kelas 7C ini ada tidak ya? Firda ada tidak ya? Nah, Firda itu kemarin juga masuk nominasi. Nah, untuk Suhana, Suhana ini coba diceritakan Suhana prestasinya. Oke. Suhana saat ini pakai cadar ya, dulu belum. Nah, jadi kalau mau lihat wajah cantiknya, tanya sendiri langsung. Ya. Alhamdulillah, juara pidato, juara 1 pantun, karena mewakili SMP 6 dalam lomba di Samarinda. Oke. Suhana mohon maaf karena suaranya putus-putus, bisa ini kan nak, diulangi yang agak keras ya. Para pendukungnya suruh diam dulu. Juara 1 lomba pidato, juara 1 lomba pantun, pernah mewakili SMP 6 di tingkat nasional di Samarinda dalam lomba pidato, juara 1 lomba puisi, juara 2 Nah, saking banyak prestasinya lupa dia ya. Oh, ini Ibu lihat Firda. Firda, nanti Ibu chat sendiri ya untuk videonya ya. Nah, jadi itu tadi dari prestasi
Suhana, dan Najwa. Sebenarnya anak-anak SMP Negeri 6 ini juga memiliki segudang prestasi ya. Ada juga yang memiliki prestasi di atletik, ada juga yang memiliki prestasi di bidang akademik yang lainnya. Nah, tapi kali ini sesuai dengan tema kita akan bincang literasi ya, artinya yang benar-benar berhubungan dengan kegiatan kita, yaitu kegiatan perpustakaan menggalakkan literasi. Literasi sendiri apa sih, Bu? Literasi itu adalah kegiatan di mana bisa dilakukan membaca baik itu membaca senyap, menulis puisi, atau membacakan puisi. Nah, sama seperti kalian bercerita atau story telling, nah itu bercerita dengan temannya itu juga termasuk dalam literasi. Nah, tapi temanya kita saat ini lebih fokus untuk membaca puisi, yaitu nanti dibacakan oleh Najwa Zahwa dan Suhana. Terus sama ini tips dan triknya, cara untuk menulis puisi seperti apa. Karena mereka ini secara tidak langsung kan sudah mengangkat nama SMP Negeri 6 di tingkat nasional ya, Nak ya. Nah, meskipun belum masuk di juara 1, tapi itu sudah sangat baik sekali karena sudah masuk di list pemenang di list pemenang nasional. Karena belum tentu, kan kita tidak tahu kategori apa saja yang dinilai sehingga puisi mereka ini bisa masuk dalam nominasi nasional. Nah, sebelum membacakan puisi, ada yang mau ditanyakan atau kalau belum, kita dengarkan saja. Inspirasinya dari mana Najwa dan Zahwa untuk menulis puisi? Ayo kita dengar. Najwa, Zahwa. Oke. Siapa yang ngomong, Najwa atau Zahwa? Perasaannya bagaimana dulu? Alhamdulillah senang, Bu. Oh, perasaannya senang ya. Terus inspirasinya dari mana kemarin untuk membaca puisi itu, Nak? Menulis puisi itu, Nak? Awalnya dari guru kita, Bu Kartini. Oh, dari Bu Kartini. Terus bagaimana? Coba untuk ikut lomba kan, tidak tahu, siapa tahu rezeki. Jadi silakan bercerita. Jadi sekarang jadi hobinya, Bu. Buat puisi itu jadi hobi. Oh, membuat puisi itu menjadi hobi gitu ya. Kayak ketagihan gitu ya. Ya, Bu. Terus tips dan triknya bagaimana sih kok bisa menulis puisi yang baik, itu bagaimana? Yang pertama, cari inspirasi dulu. Jika teman-teman bingung bagaimana cara membuat puisi, dengan mencari inspirasi terlebih dahulu, teman-teman bisa mencari inspirasi dari lingkungan sekitar, dari cerita teman, dari pengalaman pribadi. Saya pribadi membuat puisi jujur dari pengalaman pribadi saya sendiri. Oh, berarti dari pengalaman pribadi itu bisa menjadi puisi ya? Iya, Bu. Terus ada tidak ini kayak aturan penulisan puisi yang baik itu seperti apa? Ya, akhirnya harus bersajak ABAB. Oh, akhirnya harus bersajak ABAB. Oke. Itu untuk Najwa Zahwa. Suhana bagaimana?
Apa, Bu? Tips dan triksnya menulis puisi. Pertama, Agak tentukan keras. temanya. Oke. Pertama, tentukan tema. Tema itu misalkan contohnya persahabatan, pengorbanan, dan masih banyak lagi. Ya. Setelah itu, kita pasti kalau misalkan contohnya tentang guru, temanya itu guru, pasti kita terbayang apa yang kita lakukan sama guru, jasa-jasa guru, dan kita itu bayangkan apa yang kita lakukan dari pribadi kita sendiri. Setelah itu, tentukan judul. Kita ingin membuat judul, jangan yang biasa-biasa saja. Kalau menurut saya, kalau mau buat judul puisi yang susah, yang membuat orang tertarik dan ingin membaca puisi kita. Seperti contohnya Hujan Bulan Juni. Setelah itu tentukan suasana. Suasana seperti sedih, ceria, bahagia. Setelah itu gunakan majas. Menurut saya jangan terlalu menggunakan majas yang banyak. Contohnya satu bait, kasih 1 atau 2 majas. Pasti kalian ingin puisi kalian dibaca oleh banyak kalangan. Karena orang yang tidak tahu majas dan baru ingin mengenal, pasti mereka sulit untuk memahami puisi kalian. Setelah itu, jujur dalam mengungkap gagasan. Kalian tidak perlu membuat berlebih-lebihan. Jujur aja sama perasaan kalian, misalkan tentang persahabatan. Jujur apa yang kalian rasakan dengan persahabatan kalian. Sekian dari saya. Ya, Bu. Oke, itu tadi tips dan trik dari penulisan puisi dari Najwa, Zahwa, dan Suhana. Sudah 15 menit. Sebelum itu, maaf kok 15 menit. Sudah 10 menit ya untuk tips dan triksnya. Sekarang apakah ada di antara teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita pagi ini, yaitu 3 bintangnya, Najwa, Zahwa, dan Suhana? Kalau ada yang mau bertanya, silahkan dibuka speakernya dan kameranya, silahkan bertanya. Ada? Atau misalkan begini, Bu, saya malu tanya di forum, tapi nanti karena saya kebetulan bertetangga, bisakah saya belajar sama kakak-kakak itu? Kalau ada adik-adik yang mau belajar, bagaimana? Najwa, Zahwa, sama Suhana. Boleh? Dengan senang hati, Bu. Oke, dengan senang hati. Suhana bagaimana? Iya, Bu, dengan senang hati. Rencananya saya kayak membuat di masa ini kayak yang adik-adik yang mau belajar puisi, pantun, boleh. Dan lain-lainnya. Sangat terbuka sekali ya rumah mereka untuk bertanya. Tapi kalau bisa saat ini kita hanya menggunakan HP. Jadi nanti kalau ada yang mau tanya-tanya tentang tips dan triksnya penulisan puisi, atau misalkan Kak, saya sudah punya puisi loh, sudah punya coret-coretan, nanti tolong dilihat-lihat ya. Insya Allah mereka mau membantu. Nah, untuk itu di 5 menit terakhir kita dengarkan pembacaan puisi dari Najwa, dilanjutkan sama Suhana, dan
Zahwa. Ya. Tema Rindu Guruku. Judul Titipan Kerinduan. Bisikan hati mulai terdengar, pikiran hanya tertuju padamu. Bibir ini mulai bergetar, ingin menyebut satu nama, guru. Oh, guruku, perasaan apa ini? Sepenggal kata yang memiliki berjuta makna. Rindu. Takdir telah memisahkan kita. 11 bulan tak berjumpa. Mencoba untuk mengikhlaskan, walau hati dilema. Caramu mendidik kami. Suaramu yang tegas. Kepribadianmu yang disiplin. Membuat kami merindukanmu. Separuh jiwa kami telah hilang, direnggut oleh rasa kerinduan. Hidup ini terasa hampa sebelum melihat senyum di wajahmu. Kini ada segudang rasa rindu yang harus kami tata. Dan ada beribu derai air mata yang harus kami bendung. Kutitipkan kerinduan ini kepada Sang Ilahi. Biarlah Dia yang menyampaikannya. Goresan pena Najwa Ainiatrin. Terima kasih, Bu. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya. Sekarang lanjut ke Suhana. Judul, bukan pahlawan biasa. Goresan pena Suhana Sahabuddin. Bukan pahlawan biasa. Walau engkau bukan geranda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tapi engkau terdepan dalam masa depan kami. Engkau pahlawan bagi kami, para pelajar. Engkau rela berkorban waktu untuk mengajari kami. Engkau tetap semangat mengajari kami walau hanya dari rumah. Engkau dengan ikhlas dan sabar mengajari kami hingga kami paham. Begitu banyak tantangan dan cobaan saat belajar dari rumah. Tapi engkau tidak pernah putus asa dan menyerah. Tak ada kata menyerah bagi engkau. Wahai para pelajar, getarkan semangat pelajarmu. Tunjukkan keinginanmu. Tunjukkan prestasimu kepada guru. Agar guru-gurumu merasa bangga dan merasa perjuangannya tidak sia-sia. Terima kasih guru-guru. Engkau bukan pahlawan biasa. Pengorbananmu tidak dapat dibayangkan. Perjuanganmu
tidak dapat diukur. Di masa COVID-19 ini, tiada kata menyerah bagi engkau. Engkau penyemangat bagi murid-muridmu agar tetap semangat dalam menuntut ilmu walau hanya dari rumah. Terima kasih. Banyak sekali penggemarnya di belakang ya untuk Suhana. Oke, yang terakhir kita dengarkan dari Zahwa. Tema puisi Rindu Guruku. Judul Goresan Hati. Wahai guruku, lihatlah anak muridmu ini. Seseorang yang selalu merindukanmu, yang berharap berjumpa denganmu kembali. Duniaku sunyi, duniaku tak berarti tanpa kehadiranmu, tanpa dirimu. Kau berikan goresan di hati ini, sehingga ku tak mampu menahan rindu. Aku merindukanmu, rindu akan suara indahmu, rindu akan sentuhan tangan lembutmu. Aku sungguh merindukanmu. Di setiap ajaranmu, kau hadirkan harapan. Di setiap teguranmu, kau berikan doa. Betapa mulia dirimu, wahai guruku. Sosok yang sangat kurindukan. Kegigihanmu dalam mengajari kami. Kesabaranmu menghadapi kenakalan kami. Tekadmu yang begitu besar takkan pernah kami lupakan. Aku merindukanmu tanpa syarat. Wahai penerang hatiku, wahai guruku. Goresan pena Zahwa Alia Yatrin. Terima kasih, Bu. Ya Allah, terima kasih ya nak ya. Sangat menyentuh bunyinya. Lirik-liriknya sangat menyentuh. Makanya wajar kalau kalian masuk di nominasi tingkat nasional. Nah, terima kasih ilmunya untuk pagi ini. Dan ternyata bukan hanya ibu-ibu tadi yang sudah saya panggil ya, ternyata ini ada Ibu Andi Susiani, beliau guru PPKN untuk kelas 8B C dan kelas 7, ada Ibu Hasmawati, wali kelas Najwa. Ya, ada siapa lagi ya? Ada Miss Asri kayaknya tadi ya. Ada Miss Asri, beliau adalah kesiswaan. Nah, sangat menarik pagi ini topiknya. Terima kasih ilmunya. Semoga untuk teman-teman yang lainnya yang memiliki segudang prestasi, kita berkesempatan untuk berbincang-bincang di lain waktu. Supaya bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk teman-teman yang lain. Jadi, nggak usah takut, tidak usah ini ya, tidak usah terlalu berkecil hati kalau kalian berada di pinggiran, ibaratnya kan seperti itu. Masya Allah, ternyata ini di chat, di kolom chat ada beberapa ini salam dari Bapak Mukono, kepala sekolah kita, dan kita doakan semoga Bapak Mukono sekeluarga cepat sehat kembali, ya, karena beliau Bapak saat ini sedang diisolasi mandiri. Jadi anak-anak, Ibu mewakili pihak sekolah, mohon doanya, sama-sama kita berdoa semoga Bapak Mukono sekeluarga segera
pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Duh, Ibu, mohon maaf ya. Pagi-pagi dibuat melo sama Najwa, Zahwa, dan Suhana. Kami juga kangen sebenarnya, tapi saat ini yang terbaik kita di rumah. Dan pesan Ibu, meskipun di rumah, tetap belajar, tugas-tugasnya jangan lupa, karena Ibu sudah tidak bisa berkata-kata ya. Mohon maaf. Karena waktu juga sudah habis. Kita bertemu lagi di hari Sabtu untuk tilawahnya dengan Ibu Andi Susiani. Semoga partisipannya lebih banyak lagi dari sekarang. Dan untuk literasinya kita berjumpa lagi di hari Senin depan. Kalau misalkan, Bu, saya mau menampilkan ini untuk literasi, saya punya video, punya tarian, punya apa, nanti bisa menghubungi saya atau melalui duta baca yang ada di setiap perwakilan kelas ya. Nanti biar duta bacanya yang mengkoordinir. Dan ini terakhir sebelum saya tutup, ada Bu Kartini selaku pembina dan guru bahasa Indonesia yang mengantarkan Najwa dan Zahwa bisa ke tingkat nasional. Sebenarnya bukan hanya Najwa dan Zahwa ya, dulu Ibu Yeni sama kakak tingkat kalian yang sudah lulus itu pernah di tingkat nasional ke Jakarta juga atas nama Yuliani. Terus Bu Kartini juga sama yang terakhir Nur Augina Faras. Jadi sebelum COVID, sebelum COVID itu Nur Augina Faras. Terakhir kalau tidak maaf ada Azizah Nur Aini sama Muhammad Akil Rizki ya. Yang terakhir ke Jakarta sebelum COVID. Ya, Akil ya? Akil? Ada Akil kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu jadi nanti yang berminat di ini semoga berkesempatan dibimbing sama Bu Kartini dan Bapak Ibu guru yang lain ya Nak ya. Untuk menyalurkan bakat dan minat kalian yang lebih baik. Nah, untuk itu kegiatan literasi pagi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, tetap ada di rumah ya. Jangan keluar-keluar rumah kalau memang tidak ada hal yang penting. Oke, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap untuk belajar ya. Siap-siap belajar ya. Siap-siap belajar ya. Siap-siap belajar.